Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa, kaum muslimin, muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Min izin Allah taala, Allah masih memberikan kita nikmat hidup agar kita isi hari-hari kita dengan amal soleh, mudah-mudahan istiqomah dengan kebaikan sampai akhir hayat kita insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia mengikuti sunnah Rasulullah dan istiqomah pula hendaknya sampai akhir hayat kita insyaallah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji tentang pentingnya hidup bersyariah. Berbicara tentang syariah, syariah itu dalam bahasa Arabnya diambil dari 3 huruf, shin, ra, dan ain. Syara'a. Dalam kamus-kamus bahasa Arab seperti dalam kamus Lisanul Arab, Ibnu Manzur menyebutkan bahwa syariah itu artinya jalan yang dilewati oleh seseorang untuk menuju sumber air. Dalam arti kata bisa juga dipahami bahwa syariah itu artinya jalan air. Jalan yang ditempuh seseorang untuk menuju sumber air, atau bisa juga dipahami sebagai jalan air. Itu istilah yang digunakan dalam kamus bahasa Arab. Lalu apa hubungannya dengan syariat yang populer di tengah-tengah kita ketika kita bicara syariat Islam atau syariah? Apa yang dimaksud dengan syariah? Apa hubungannya dengan air? Maka kenapa dikaitkan dengan jalan air atau jalan yang ditempuh menuju sumber air? Yang dimaksud syariah itu orang yang mengikuti syariah, maka dia seperti orang yang mengalir atau jiwanya mengalir. Jiwanya dialiri air, mengalir terus sampai akhirnya dirinya, jiwanya, hatinya bersih. Jadi orang yang mengikuti syariah adalah orang-orang yang jiwanya bersih, hatinya bersih. Nah, di sini memahami kata syariah dari sisi bahasa. Tapi tentu dia sudah menjadi sebuah istilah yang sudah baku, maka ada lagi penjelasan dalam konteks syariah dalam pengertian secara istilah. Bagaimana para ulama kita memberikan pengertiannya, definisi bahwa syariah itu dipahami seperti misalnya dituliskan dalam kitab Tarikh Tasyri'il Islami Manna Al-Qattan. Sebutkan di sana bahwa yang dimaksud syariah itu semua aturan Allah yang diturunkan untuk hambanya, baik terkait tentang akidah, terkait tentang ibadah, terkait tentang muamalah, terkait masalah adab dan akhlak, baik hubungannya kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, atau sesama makhluknya. Jadi berbicara syariah dia mencakup seluruh aspek dalam kehidupan seorang muslim. Nah, kalau begitu kita ingin tahu bagaimana ketentuan yang harus kita lakukan agar kita disebut orang yang mengikuti syariah. Masalah syariah itu diperintahkan oleh Allah, Allah langsung memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk ke dalam surah Al-Jathiyah ayat 18, Allah Ta'ala berfirman. Apa kata Allah Ta'ala? "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Kemudian kami menjadikan engkau berada di atas syariat.
minal amri fattabi'ha. Kami jadikan engkau berada di atas syariat dalam masalah urusan agama. Fattabi'ha, oleh karena itu engkau ikutilah syariat itu. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat. Lalu kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya kita juga akan mengikuti syariat itu. Kita akan mengikuti syariah sebagaimana perintah Allah kepada Nabi. Begitu pula kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariah dalam segala aspek. Hanya konteks syariah ini kan masih sangat luas. Bagaimana kita memahami teknisnya atau prosesnya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti apa bahwa kita dianggap mengikuti syariat itu seperti apa. Ada ayat yang populer di tengah-tengah kita yang biasa kita dengarkan tentang perintah Allah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Tidak hanya masuk Islam dalam bab ibadah saja. Ada orang boleh jadi ibadahnya hebat, ibadah qiyamul lailnya, salat wajib, salat sunnahnya semua dikerjakan, puasa wajib sudah pasti, puasa sunnahnya juga dikerjakan. Tapi ada hal-hal lain dalam kehidupannya, sisi-sisi lainnya dia tak penuhi itu, dia tak ikut syariatnya. Maka yang disebut orang mengikuti syariah itu dia benar-benar mengikutinya secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh. Nah, oleh karena itu kalau kita merujuk definisi Syekh Manna' Al-Qattan tadi, bahwa semua aturan yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, baik persoalan akidahnya mengikut syariah, mengikut ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh Allah, tentu berdasarkan akidah yang lurus. Kemudian ibadahnya mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti para ulama yang mereka paham tentang tuntunan Rasulullah, memahami Al-Quran dan hadis. Mengikuti ulama, otomatis kita mengikuti syariah dalam bab ibadah. Ada lagi yang disebut muamalah. Nah, terkait muamalah ini boleh jadi orang dengan transaksi aktivitas keuangan dalam kehidupannya, dia sudah mengaji, dia sudah mengkaji ayat-ayat Allah, dan dia sudah mengikrarkan diri, saya akan mengikuti syariat Islam, lalu dia pun hijrah ke perbankan syariah. Maka kita dorong perbankan-perbankan di negeri kita ini menuju syariah. Semoga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang kafah, karena bukan hanya konteks akidah dan ibadah kita bersyariah, tapi dalam konteks bahwa kita bermuamalah, dalam keseharian kita pun kita mengikuti syariah Allah Ta'ala. Kemudian bab adabnya, akhlaknya, hablum minallah, hablum minan nas, baik terkait sesama manusia maupun adab-adabnya terhadap makhluk Allah seperti hewan sekalipun. Ada adab-adab yang dituntunkan oleh syariah. Misalnya kita tidak boleh menganiaya binatang, seperti kita dilarang la yabulanna ahadukum fi juhrin, janganlah engkau mengencingi lubang yang ada di tanah. Ini artinya kita disuruh berakhlak, beradab kepada binatang. Kenapa tidak boleh mengencingi lubang yang ada di tanah? Boleh jadi ada serangga di dalamnya. Nah, ini bahagian dari adab-adab dalam syariat Islam yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sejati. Kemudian bagaimana Nabi menganjurkan bahwa kita beradab kepada makhluk seperti seekor kambing saja misalnya. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang dia akan menyembelih kambingnya, lalu dia injak leher kambing itu, lalu diasahlah pisau itu di depan mata kambing. Lalu Nabi pun mengatakan kepada sahabatnya ini,
Aturidu an tumitaha mautatin. Apakah engkau ingin membuat kambing ini mati berulang kali? Artinya Nabi sangat memperhatikan adab. Jangankan kepada sesama orang Islam, sesama manusia, sedangkan kepada makhluk hewan, seekor kambing sekalipun, Nabi mengatakan bahwa harus memiliki akhlak mulia, beradab. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita menganggap mengikuti syariat itu dalam aspek mahdhah, ritual saja, tapi dalam seluruh aspek kehidupan kita mestilah kita mengikuti syariat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang sebahagian dari kehidupannya mengikut syariat, sebahagian lagi dia tidak mengikut syariat. Nah, ini termasuk ancaman yang disebutkan oleh Allah misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah engkau beriman kepada sebahagian kitab dan mengingkari kepada sebahagian yang lain? Boleh jadi ada orang dalam bab ibadahnya dia ikut syariatnya. Sebetulnya orang-orang yang sebahagian diimani, sebahagian ditolak, itu jelas-jelas. Ambil contoh misalnya orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Nabi dilaporkan kepada Nabi oleh seseorang, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahar." Ada seseorang dia malamnya qiyamul lail. Ibadahnya hebat dalam konteks ibadah ritualnya. Qiyamul lail, tahajudnya luar biasa. Wa tasumun nahar, dan dia siang harinya berpuasa. Kalau dianggap hadis itu berkaitan dengan puasa sunnah, bisa jadi. Siang harinya puasa sunnah Senin Kamis di luar bulan Ramadan. Malamnya dia ibadah qiyamul lail, siangnya dia berpuasa. Tapi apa pernyataan dan laporan sahabat ini kepada Rasulullah selanjutnya? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi lisannya tajam, menyakiti tetangganya. Lisannya kasar, menyakiti perasaan orang lain. Apakah ibadahnya yang hebat itu? Dia mengikut syariat dalam konteks ibadah mahdhah, ritual. Apakah ibadahnya yang hebat itu dapat menutupi kelemahan lisannya yang tak terjaga itu? Lalu Nabi mengatakan, apa kata Nabi setelah itu? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Ini salah satu dasar bahwa kita tidak boleh memisahkan satu bab dengan bab yang lain dalam masalah mengikuti syariat. Beriman kepada bab ini, dalam bab lain juga harus diimani. Itulah yang disebut dengan mengikuti syariat Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, sama-sama kita kembali untuk memperbaharui sikap kita sebagai seorang muslim sejati. Bagaimana kita dengan momentum Ramadan yang mulia ini, bulan yang mulia ini, kita mengambil kesempatan untuk merefresh kembali sikap kita. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang kafah, maka seluruh ajaran-ajaran Allah yang kita pahami dengan baik, kita berusaha untuk melakukannya. Tidak kita pahami bab ini kita amalkan, bab lain kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjalankan syariat Islam ini. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersyariah. Mudah-mudahan Allah meridhai amal kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.